Jadi kayak healingnya lomba ya healingku Bu? tuh ikut lomba. Karena Oke. karena dengan aku ikut lomba, aku bertemu dengan teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas. Tapi hobimu Harus itu punya hobimu yang mendukungmu. Kan ada hobiku shopping ya. Pokoknya terus aja Maju coba. terus. Iya. Ini Pokoknya merdeka. coba terus. Gagal coba lagi. Halo Sobat IP, ketemu lagi di podcast inspirasional di mana kita akan mengundang para alumni, para mahasiswa yang punya prestasi dan tentunya dengan cerita-cerita yang seru dari mereka. Nah, jangan lupa subscribe dan juga kasih kita siapa yang akan diundang, kasih kita masukan siapa yang akan diundang, dan sekali lagi jangan lupa subscribe YouTube channel Prodi Ilmu Pemerintahan. Nah, kali ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau perempuan cantik ini akan menjadi alumni karena belum sah menjadi alumni karena belum wisuda, tapi dia sudah ngambil skripsi. Kita kedatangan Faiza. Halo Mbak Ellen. Halo Faiza, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa ya. Iya. Masih pusing dengan skripsi? Enggak sih. Oh enggak. Enggak, betul enggak. Dinikmati aja. Oke, dinikmati aja. Slow-slow aja. Iya, betul. Faiza ini angkatan berapa? Angkatan 2020. Angkatan 2020. Berarti 2020, 21, 22, 23. Oh, 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. 3 tahun di Targetnya kapan selesai? Insya Allah tahun depan, awal tahun depan lah. Amin, kita doakan bareng-bareng. Nah, teman-teman, Faiza ini adalah mahasiswa berprestasi. Nanti kita akan mengulik gimana struggle-nya dia menjadi mahasiswa IP, dan Faiza ini sudah langganan juara lomba-lomba. Ya kan, kok bisa gitu, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah dan lain sebagainya. Nah, Faiza, aku mau tanya pertama, tentu basic ya. Ya. Kenapa sih milih Prodi Ilmu Pemerintahan dan UMY yang menjadi salah satu titik milestone ya, tumpuanmu untuk ya kuliah, kemudian nanti bisa menata masa depan? Awalnya tuh nggak kepikiran justru kalau mau ngambil ilmu pemerintahan, apalagi di UMY gitu nggak kepikiran, karena emang targetnya tuh aku mau kuliah di Malang gitu. Oke. Tapi gagal semua nih. Kenapa? Kenapa gagalnya? Gagal semua, ininya UTBK kayak gitu-gitu gagal semua, dari sampai mandiri itu aku gagal gitu. Karena udah 11 kali gagal, akhirnya 11 kali gagal tuh. Iya. Udah kayak kesebelasan sepak bola. Bikin klub bola aja. 11 kali gagal, terus akhirnya aku lihat UMY masih buka nih. Tapi Oke. waktu itu udah akhir-akhir sebenarnya Mbak. Jadi cuman tinggal prodi manajemen sama prodi IP. Terus akhirnya aku milih lah IP. Awalnya juga nggak kepikiran gitu, IP kuliahnya kayak gimana ya, besok aku kerja jadi apa ya kayak gitu. Tapi aku prinsipku tuh kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Oke, jalanin aja. Sampai akhirnya kamu menjuarai di beberapa lomba. Iya. Nah, kamu gimana menjalani? Kadang ya, kayak banyak dari kita, ya entah aku dulu, entah Iya. kamu dulu, entah siapapun itu tuh ngerasa ketika kita masuk di jurusan yang tidak kita inginkan, then we say that aku akan jadi apa ya, betul Iya. kayak kata kamu tadi, aku bisa nggak ya ngikutin kuliahnya, terus nanti di perkuliahan aku akan gimana ya, then how you improve yourself dan menjalaninya itu. IP kan nggak kamu pikirin kan, Iya, enggak. out of your mind gitu Iya, kan. bener, Jadi kayak bener. akhirnya kamu bisa ngejalaninnya dan kamu menjadi salah satu mahasiswa yang you are really good, you are really kamu sangat berprestasi gitu pada akhirnya nih. Gimana? Aku ini sih pertama kali masuk aku beruntung banget masuk IP UMY karena teman-temannya tuh ngedukung banget gitu. Kayak teman-temanku ternyata juga banyak gitu yang nggak kepikiran, oh ternyata aku jadinya masuk IP UMY gitu kan. Akhirnya dari situ aku kenal banyak orang, terus kenal kakak tingkat kayak gitu. Jadinya aku di situ semangat gitu Mbak buat ngejalanin hari-hari kuliah kayak gitu. Terus aku inget banget dosen-dosen IP itu kalau kelas selalu bilang, jadi lulusan IP itu kalian harus bisa nulis, kalau enggak kalian harus berani untuk berbicara di depan banyak orang. Itu. Nah, karena aku waktu itu belum pede untuk berbicara di depan banyak orang, jadi aku improve-nya itu
dengan menulis. Jadi semua ideku itu aku tuangkan dalam tulisan gitu. Terus akhirnya apa ya, ini tulisanku terus harus kemana gitu kan, harus kirim kemana biar banyak orang baca kayak gitu. Akhirnya aku cari-cari itu lomba apa ya, oh ada karya tulis ilmiah nih kayak gitu. Akhirnya aku cobalah pertama, tapi masih gagal. Mungkin berapa ya, 10 kali atau sampai 15 kali aku tuh gagal. Nah dari situ tuh justru aku penasaran gitu Mbak, ini yang juara selalu universitas yang negeri terus terkenal lah kayak gitu-gitu. Kok UMY nggak pernah ya ini kayak gitu kan. Terus aku sering banget kayak di situ di lomba tuh selalu universitas swasta sendiri gitu. Jadi kayak yang lainnya dari UGM, dari Undip kayak gitu kan. Terus aku, ini gimana ya cara juaranya? Dari situ aku jadi penasaran terus. Akhirnya aku ikut terus. Gimana ya? Oh, benerin lah tulisannya, ini kurang apa. Dan dosen-dosen IP tuh selalu ngedukung gitu untuk mahasiswanya maju ke perlombaan-perlombaan kayak gitu. Jadi selalu minta tolong gitu ke dosen untuk koreksi tulisanku kurang apa kayak gitu. Ini idenya sekiranya kurang apa kayak gitu. Nah, dari mana kamu kemudian termotivasi, kemudian belajar dan akhirnya menekuni itu? Karena di awal semester itu biasanya yang we need to adjust with everything, environmentnya, kemudian cara kuliahnya, itu kayak mungkin udah pusing sendiri kalau bagi anak sekarang. Dan you can do it gitu. Nah itu apa motivasimu dan gimana cara kamu belajar? Aku ngelihat justru role modelku adalah kating-kating yang ada di IPUMY. Aku baru tahu ternyata IPUMY itu banyak loh anak-anak yang berprestasi gitu. Dari situ tuh aku belajar dari mereka gitu. Gimana sih caranya kita tuh bisa bertahan kuliah di IPUMY, kita bisa tetap berprestasi kayak gitu tanpa meninggalkan kuliah gitu. Jadi tugas kuliah aman, nilainya aman, tapi kita juga punya prestasi gitu di luar situ. Nah dari situ aku belajar dari mereka-mereka gitu. Then what is your motivation? Apa sih motivasi terkuatmu? Motivasi terkuatku, aku mau nunjukin bahwa UMY itu swasta yang baik sih. Jadi kayak lingkungannya tuh bagus kalau untuk kita berkompetisi yang bagus gitu Mbak. Kayak apa ya? Aku mau membuktikan aja gitu, kayak swasta tuh, kuliah di swasta tuh nggak bisa diremehin. Kita tuh juga sama kayak kalian, cuma beda aja negeri sama swastanya gitu beda kan. Statusnya iya, aja beda ya. statusnya aja. Tapi kalau untuk prestasi, oke, kita bisa Sama bersaing aja. gitu. Yes, gila. Tepuk tangan dulu guys. Luar biasa sih. Terus ya ngomongin soal segala kegiatanmu, kemudian kuliahmu. Organisasi pasti juga. Kamu ikut organisasi? Ikut. Aku kemarin sempat ikut Fresh Club gitu. Gimana caranya kamu bagi waktu? Kadang orang itu biasa menganggap bahwa aduh kuliahnya tuh udah banyak banget tugas. Ngapain harus ikut organisasi ini? Gak cukup waktu 24 jam itu gak cukup. Terus kamu gimana menanggapi itu dan kamu memanage dirimu sendiri itu gimana? Cukup kalau menurutku 24 jam tuh. Karena kan aku kuliah tuh dari pagi sampai sore nih Mbak. Nah terus nanti biasanya ada waktu untuk berorganisasi tuh sore sampai malam kayak gitu. Nah aku ikut lomba itu yang dipikir sama teman-temanku tuh aneh. Aku sebagai orang aneh itu karena kalau aku udah pusing kuliah, pusing banget sama segala aktivitasku, justru aku ikut lomba gitu. Jadi kayak healingnya lomba ya Bu? Tuh ikut lomba. Karena dengan aku ikut lomba, aku bertemu dengan teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas. Itu tuh nambah perspektifku gitu Mbak, kayak nambah ilmu, nambah teman kayak gitu. Jadi tuh seneng gitu rasanya. Jadi healingku tuh ikut lomba itu tadi. Jadi menurutku waktu 24 jam tuh cukup untuk semua kegiatanku. Kamu nggak ngerasa kamu nggak punya waktu untuk main? Kamu ya anak kuliahan lah, maksudnya. Ada waktu dibagi-bagi waktunya. Yang punya pacar ya pacaran, yang punya teman banyak ya hangout, healing dan lain sebagainya. Kamu ngerasa kamu cukup dengan waktumu itu untuk juga main? Masih bisa main nggak? Masih
nongkrong juga kok aku sama teman-teman, cuma memang mungkin ini sih Mbak, nggak terlalu banyak untuk waktu nongkrong bareng teman-teman kayak gitu, main kayak gitu, nggak banyak waktu untuk itu karena aku juga nggak terlalu suka main gitu. Jadi kalau semisal aku udah pusing gitu, aku tuh di rumah gitu. Cuman di rumah terus nanti paling cari-cari lomba. Nah, justru itu aku jadi cari-cari lomba terus nulis kayak gitu. Oke. Healingku itu sih. Beda ya, rada beda ya teman-teman ya, rada beda dari yang lain. Gimana caranya biar hobi kayak gitu, Za? Karena iya kan, itu bagus kalau misalnya coba mahasiswa IP semuanya hobinya itu kan, Iya. wah merajai perlombaan di seluruh Indonesia bisa-bisa. Tapi sebenarnya kayak gitu semuanya kan dari diri sendiri ya Mbak ya. Jadi kalau aku, karena aku tuh punya ambisi untuk membuktikan kayak UMY itu bisa kayak gitu, nggak cuman kampus-kampus besar yang bisa menjuarai lomba-lomba gitu, UMY pasti bisa kayak gitu. Nah dari situ Mbak, karena aku termotivasi dari diriku sendiri ya, jadi akhirnya aku terbentuklah aku yang kayak gini, healingnya ikut lomba gitu. Menarik, luar biasa nih Faiza. Terus kalau ngomongin soal kamu sekarang ya Za, yang pada akhirnya sudah mau skripsi, skripsinya juga kayaknya santai-santai aja, tidak punya beban yang aduh harus ini harus itu harus bingung dan lain sebagainya. Kamu melihat diri Faiza sekarang dibanding mungkin ketika let's say 3 tahun lalu, 4 tahun lalu tuh gimana Za? Beda banget sih Mbak, aku karena mungkin aku udah sering ikut lomba itu, aku banyak belajar Mbak di situ. Jadi kayak menghadapi situasi itu harus tenang sih sebenarnya. Kayak skripsi pun ya sebenarnya itu yang bikin pusing adalah diri sendiri. Karena seringnya itu pasti anak-anak semester akhir, wah ngelihat temennya udah sempro, kapan ya, panas banget nih, temenku udah banyak banget yang sempro, kapan ya. Padahal setiap orang itu punya prosesnya sendiri-sendiri kan, punya waktunya sendiri-sendiri gitu. Jadi yang penting ya udah fokus aja sama diri sendiri. Kita kalau punya target sendiri, dikerjain lah skripsinya gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak lihat prosesnya orang lain, karena di balik prosesnya orang lain itu pasti mereka juga ngerasain struggle kayak kita, ngerasain kesusahan juga gitu. Jadi jangan banding-bandingin diri kita sama diri orang lain gitu, karena emang beda gitu kan. Ya aku setuju. Aku setuju kalau soal proses dan lain sebagainya. Tapi kan cepat atau tidaknya itu kan kadang juga tergantung diri kita sendiri ya. Benar. Walaupun ada beberapa persennya dari pembimbingnya gitu. Betul. Tapi mostly dari kita sendiri yang mau mengusahakan atau tidak ya kan. Benar, nah kalau balik lagi ke lomba Za, aku amazed dengan lomba-lomba yang kamu sering juara. Yang pada akhirnya kegagalan itu membuat kamu selalu bangkit dan tidak menyerah. Kadang ada orang yang dia sering gagal dan akhirnya mentalnya kena dan ya udah berarti hidupku sampai sini aja, atau ya udah hidupku emang ditakdirkan kayak gini. Padahal ketika kita 10 kali 11 kali tadi kamu bilang ternyata Allah kasih satu kesempatan yang itu nanti terus akan menjadikan kamu tuh seseorang. Benar. Ya kan. Nah gimana kamu nggak sedih pasti, tapi bagaimana kemudian kamu memaintain diri kamu untuk selalu ayo coba lagi bisa dan akhirnya kamu bisa. Aku caranya pasti ngelihat teman-temanku yang sukses sih, kayak temanku habis menang lomba nih kayak gitu kan. Aku dari situ tuh justru aku termotivasi, temanku bisa kenapa aku enggak gitu. Za, 10-11 kali tuh nggak sedikit loh. Iya. Dan itu waktunya cukup lama kan? Lama banget. Aku ikut lomba tuh dari semester 1 aku udah ikut. Aku semester 1 itu sempat ikut PKM. Terus habis itu aku ikut lomba KTI, ikut lomba ISAI. Itu gagal semua justru. Semester 1 sampai semester 2. Gagal semua, nggak ada yang menang. Nah dari situ tuh, tapi kok temanku nih bisa menang gitu, kayak kating-kating IP UMY ini kok bisa menang gitu kan. Jadi curiosity-nya meningkat ya. Jadi penasaran, ini gimana sih juaranya gitu kan. Dari situ, dari penasaran itu aku jadi kayak gimana ya, aku harusnya bisa dong, mereka bisa, ya aku harusnya bisa. Dan sebenarnya semua orang tuh pasti bisa, tergantung usahanya aja kan. Itu. Jadi aku semangat gitu. Kamu ada di momen kamu pengen menyerah dan merasa sedih nggak sih Za?
Pernah banget itu, apalagi kuliah ya Mbak ya. Kuliah tuh karena aku juga nggak kepikiran kalau mau di IPUMY kan. Sering banget aku kayak gitu ngeluh kayak, aduh aku kayaknya pengen keluar aja, pengen pindah kayak gitu. Aku ikut UTBK lagi aja ya, kayak gitu-gitu. Sampai kemarin tuh aku sempet kok juga semester 2 tuh aku sempet daftar lagi, nyoba kayak gitu di kedinasan. Tapi ya lagi dan lagi tuh kayak aku mikirin tuh waktu. Karena aku udah di IPUMY, udah semester 2 gitu kan. Mungkin banyak orang juga nggak setuju ya. Ya daripada kamu stres di situ kan nggak nyaman kayak gitu. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Ya kalau aku justru waktunya sih. Daripada aku udah berjuang nih, udah 1 tahun di UMY gitu kan. Terus tiba-tiba aku pindah, aku harus ngulang lagi dari awal. Ya udah lebih baik bertahan. Lagian teman-temannya juga circleku nih mendukung gitu Mbak, kayak yang ya udah dihadapin bareng-bareng kayak gitu. Sering cerita Iya, gitu ya. kalau semisal emang lagi pusing banget dari kuliah kayak gitu, kita main kayak gitu terus cerita-cerita. Nah, dari situ kan kita kayak ngerasa setidaknya tuh bebannya nih udah hilang lah kayak gitu. Karena udah seneng. Sudah berbagi Udah ya. berbagi sama yang lain. Dan ternyata tuh yang kita rasain itu teman-teman juga rasain gitu. Kan jadi nggak sendiri, nggak ngerasa sendiri gitu. Then you decide to continue. Iya, betul. Iya ya. Soal ini soal pencarian lomba-lomba. Kadang kan sebenarnya informasi soal lomba itu kan banyak. Iya, Tapi benar. kadang mahasiswa itu nggak ikro, nggak baca gitu kan. Nah, kamu nemu lomba-lomba kayak gitu dan kamu akhirnya nelateni. Oh ada lomba ini akhirnya kamu udah kebiasaan. Oh pasti ini ada lomba nih tahun Iya. ini. Oh pasti yang di sini ada nih kayak gitu. Itu gimana Za? Aku awal dapat info lomba dari dosen-dosen IP. Justru dosen-dosen IP tuh sering kok ini apa di grup gitu kan. Ini ada lomba, yuk ikut kayak gitu. Nah, dari situ tuh aku tahu nih info-info, tapi kan karena memang enggak terus-terusan ya ngasih infonya di grup gitu kan. Terus akhirnya aku cari-carilah di Instagram. Nah, di Instagram nih pasti banyak banget tuh di Instagram. Terus aku yaudah baca-bacalah di situ kira-kira yang cocok nih sama anak IP apa kayak gitu. Terus akhirnya aku ikut gitu. Boleh tahu nggak Za, goalsmu apa? Goalsmu karena kamu udah decide di IP, terus habis itu bukan pilihanmu bahkan, tapi kamu mau menjalani, kamu serius, kamu mengembangkan diri dengan ikut lomba, menulis artikel dan lain sebagainya. Sebetulnya apa yang kamu kejar? Yang aku kejar adalah aku bisa jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain sebenarnya. Aku tuh goalsku ya Mbak, setiap semester, jadi misal kayak semester 1, aku tuh harus dapat juara lomba berapa kayak gitu. Karena aku sering ikut lomba itu, jadi aku punya goals setiap semester. Nah, tapi kemarin tuh aku sempet nggak dapat sertifikat juga untuk menang juara lomba kayak itu. Aku sempet tuh semester berapa ya? 4 atau semester 4 kemarin. Aku sempet nggak juara karena aku di situ tuh aku ada di titik kayak aku udah capek gitu. Karena ya udah jalanin aja kan. Akhirnya aku fokusnya ke kuliah gitu. Tapi goalsku emang untuk saat ini aku pengen jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau cita-cita deh. Cita-cita. Setelah kamu lulus kamu pengennya ngapain? Aku pengen jadi akademisi sih Mbak sebenarnya. Amin. Kayak Mbak Helen ya. Amin. Nanti lebih. Aku pengen jadi akademisi sih. Jadi mungkin rencanaku setelah S1 aku mau lanjut lagi sih. Ya. Gitu. Mari kita doakan bersama supaya Faiza bisa menjadi akademisi yang luar biasa. Amin. Karena sudah dimulai dari semester 1. Ya. Aku amazed sama kamu karena kamu bisa mulai itu dari awal. For me itu susah. Iya. Buat aku itu susah karena nggak semua itu ada zamanku ya. Zamanku tuh zaman yang udah milenial, yang udah banyak banget informasinya. Kayak informasinya banyak, terus habis itu ya godaan-godaannya lebih banyak. Kayak sedikit-sedikit harus healing, sedikit-sedikit harus kita harus mental kita harus sehat dulu dan lain sebagainya. But then di posisi aku dulu adalah untuk
untuk into ke mata kuliah, ke environment bahwa kita harus didukung, harus bisa ngomong, harus bisa nulis dan lain sebagainya. It's so really difficult for me at that time. Iya. Gitu. Tapi maksudnya aku mulai itu justru malah di semester 5, semester 6. Tapi kamu bagus di semester 1, semester 2 dan harapannya kamu akan menjadi ya lebih dari aku nanti. Insya Allah. Amin. Pertanyaan terakhir Za sebelum closing ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan titipan di bawah boleh kok. Nanti kita podcast lagi sama Faiza. Ya, boleh. Barangkali nanti kita bisa podcast pas kamu sudah S2, dapat S2 di mana atau sudah jadi dosen di mana. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Iya. Apa pesan kamu deh Za kepada mahasiswa adik tingkatmu terutama karena kamu kan sekarang lebih senior ya daripada mereka, untuk terus maju, untuk terus keep up dengan semangatnya untuk belajar, terus habis itu yang ngerasa salah jurusan dan lain sebagainya, tapi kamu masih bisa struggle. Untuk adik-adik tingkatku gitu kan, tetap semangat kuliahnya kayak gitu kan. Kalau semisal emang udah pusing banget sama tugas kuliah, itu mainlah bentar kayak gitu. Nanti kerjain lagi tugasnya. Mungkin kita bisa ngerjain bareng-bareng sama teman, jadi semangat lagi kayak gitu. Terus jangan lupa harus punya hobi sih menurutku. Karena hobimu aja nulis. iya, Aduh. itu. Iya kan tiap orang kan punya hobi lain-lain ya Mbak ya. Nah, tapi hobimu itu hobimu yang mendukungmu. Kan ada hobiku shopping ya. Nggak apa-apa, kayak gitu kan suatu healing gitu loh. Terus jangan lupa untuk mencoba hal baru itu, karena dengan kita mencoba hal baru itu prosesnya itu nanti kita akan menemukan apa sih fokus diriku ini kayak gitu kan, apa sih sebenarnya aku pengennya jadi apa kayak gitu itu nanti bakalan menemukan sendiri gitu. Jadi tetap semangat kuliahnya, pokoknya happy aja terus, jalanin aja. Jalanin aja. Iya. Kuncinya ya jalanin aja. Ya. Karena kita nggak tahu Tuhan itu ngasih kita sesuatu yang kayak kita salah jurusan, ternyata Tuhan kasih hadiah yang luar biasa. Karena bener aku dulu juga ngerasa salah jurusan, tapi Iya. ternyata Tuhan tuh ngasih ini loh Helen, kamu mau sabar, kamu mau ngejalanin, kamu akan dapet. Bener Begitu juga banget dengan Mbak, setuju. Dengan kamu, Iya. kamu yang awalnya nggak kepikiran di IP, akhirnya kamu ngejalanin, akhirnya kamu bisa juara-juara, and then Iya. itu bekal kamu. Iya, Itu bekal kamu untuk kamu, itu portofolio kamu untuk menunjukkan ke orang lain bahwa ini loh Faiza itu Iya. banyak menang lomba, Iya. punya pengalaman yang banyak juga, sehingga ya kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Iya, betul. Jadi jangan pantang menyerah gitu. Pokoknya terus aja Maju coba. terus. Iya. Pokoknya coba terus. Gagal coba lagi. Yakin aja kalau semisal suatu saat tuh pasti kita juga bisa kok juara kayak gitu. Pasti nanti kita bisa kok untuk nunjukin ke orang tuh kita bisa lebih dari mereka gitu. Tuh harus nyoba terus, pantang mundur, harus maju terus, jangan takut gagal. Bener. Gagal di dalam pendidikan, di dalam hidup itu pasti. Iya, pasti. Tapi yang jelas bagaimana kita bangkit lagi. Za, kamu kan sibuk ya? Iya. Ya, kuliah iya, lomba iya, organisasi iya, semuanya lah. Pernah mikir nggak sih? Atau pernah kepikiran pacaran nggak sih? Gimana Za? Pertanyaan terakhir ya. Justru karena sibuk jadi pengen punya pacar Gitu. Karena orang sibuk karena itu, ya jadi pengen kayak ada yang ngasih perhatian kayak gitu kan Mbak, pasti pengen kan seindependennya cewek. Oke. Ngomongin independent woman ini. tetap pengen punya pacar pasti kan. Tapi ya balik lagi ke diri masing-masing ya. Oke. Gitu. Tapi sempet gak? Maksudnya in the middle of your kerjaanmu, kuliahmu, lomba-lombamu, pernah punya pacar di range waktu itu? Enggak. Wah, tuh
Karena cowok-cowok yang deketin selalu insecure. Jadi kayak, ya kamu punya prestasi baik banget, kayak kamu sibuk banget, pasti nanti kalau aku ajak malam mingguan nggak bisa, kayak gitu-gitu. Kita bahas lain waktu di nanti kayaknya kita harus bikin podcast soal pacaran di independent woman deh ini ya. Oh betul, boleh. Curhat ini kayaknya ya. Oke Faiza, terima kasih sekali ya sudah mampir ke YouTube channel kita di Inspirational Podcast. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Faiza tadi bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Yang jelas pengalamannya Faiza ini bisa jadi contoh kita semua agar supaya ya sebenarnya punya pacar boleh sah-sah aja gitu kan. Tapi strict on your goals itu sangat penting karena itu jadi bekal kalian untuk menghadapi masa depan yang ya dinamis. Kita nggak tahu ke depan nanti apakah kita betul-betul akan digantikan dengan AI. Bisa jadi kan. Benar. Gitu, makanya kita harus prepare dan ya mudah-mudahan semuanya sukses. Sukses. Amin. Nanti skripsinya, sidangnya. Amin. Sampai nanti lulus S1 dan rencana S2 di luar negeri juga kan. I know you. Amin. Ya mau kuliahnya di luar negeri mudah-mudahan tersampaikan. Amin. Sampai S3 nanti. Amin. Tapi jangan lupa apa? Nikah. Bye bye, terima kasih. Bye.